sampai terakhir di 14 gitu. Kan yang kamu perlu lihat itu kan dari sini, misalnya ini di 6 begini, terus nanti di 8 kamu ulang lagi di sini, di 10 begini. Itu kan yang lebih penting itu. Atau sekarang BPD udah nggak banyak yang pakai lagi. Kalau itu yang berikutnya lagi lingkar kepala. Lingkar kepala kan gini lagi. Dimulai dari 12 sampai terakhir di 40 gitu. Ini HC. Kan kamu juga paling penting lihatnya gini kan. Mau pakai kurva mana kayak terserah aja. Yang berbahaya kan kalau lingkar kepala 12 terus ini tapi tiba-tiba di sini begini. Iya nggak? Ya. Jadi ya, kenapa sekarang itu sudah tidak lagi. Nah, kenapa kita nggak menggunakan estimated fatal weight gitu? Kenapa sih? Karena di sini ada satu hal. Di sini kan ada volume dikali BJ. Volume bisa kita ukur, BJ kita nggak tahu. Jadi yang kalau yang penting itu adalah ini trajectory growth ini. HC, AC bisa diukur, terus nanti terserah mau femur length, mau tibial length. Nah, nanti kan kamu dapat gambaran nih pada apa namanya AC femur ini. Kalau di sini di persentil misalnya 46, di sini persentil 46 juga enggak, atau paling enggak tidak, paling enggak 40, di sini mungkin 50, di sini mungkin juga sekitar 48 gitu. Ini kira-kira kalau ini 46, ini 40, ini 50, sesuai kan ini? Artinya bayinya ya susu. Kenapa BPD udah nggak dipakai lagi? Karena BPD itu ada palanya yang duligo, ada yang nanti apa bulat banget, nggak sama. Tapi kalau HC mau begini sama aja. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mamanya kamu tiba-tiba 38 minggu kan sering banget tuh ditanya tuh. Bisa nggak mendiagnosis secara tepat tanpa tahu apa namanya CRL? Kan kamu selalu bilangnya CRL pada kehamilan 6 minggu sesuai sekian minggu, ini sekian minggu. Jadi kita pastikan dia IGR gitu. Bisa nggak? Gimana caranya gitu? Jadi jangan pada diem. Kalau diem mah saya juga pusing saya sama orang diem. Nih ada kasus misalnya di 36 minggu. Dia mengakunya kurang lebih dari HTA kurang lebih 36 minggu gitu. Untuk memastikannya dia 36 minggu gimana caranya? Kamu kan selalu jawabannya pada USG 8 minggu maka didapatkan kurang lebih 36 minggu gitu kan? Iya.
Bener apa salah nih? Ya, biasanya kan nanti dari anamnesis, terus dilanjutkan pemeriksaan fisik, terus dari USG-nya trimester 1 gitu kan, Prof. Nah, sekarang kalau menurut saya tuh sih, ya bukan dokter objin gitu. Kalau dokter objin kan kalau 36 minggu pertama dia meyakini dulu. Kalau normal berapa sih TBJ harusnya? 2,5 kilo, Prof. Minimal, Prof. Berapa? 2,5 kilo, Prof. Itu 36 kalau 2,5. Kalau 2,5 artinya dia di persentil berapa? Dia 26 apa 27? Oke lah, dia masuknya kan di 26 ya, 2.600. Oke, ini satu kita dapat data. TBJ klinis kita segini nggak? Terus kalau dia aku 36 lagi, kita lihat hasilnya berapa? Sesuai nggak dari kurva ini juga 36-an gitu. Pada persentil berapa gitu. Kemudian femur length. Femur length itu biasanya 1 minggu lebih besar gitu. Inilah yang sering menyesatkan karena dia sering mengkoreksi berat badan yang agak kurang dengan femur length yang cukup gitu. Kan sering kita dapatkan pada pasien-pasien yang hasilnya katakanlah di persentil 50 gitu ya. Terus hasilnya di persentil 16 itu. Tapi begitu femur length-nya juga persentil 50, maka ini pemeriksaan dari baik sabaga atau maupun headlock akan menjadi seolah-olah di persentil 50 gitu. Padahal ini ada AC yang 16. Karena ini mengkoreksi ini. Nah ini makanya biasanya kalau untuk menentukan usia kehamilan ini agak tricky nih. Ini biasanya 1 minggu lebih besar. Kecuali kamu bisa melakukan ultrasonografi dengan betul-betul femurnya tuh bagus benar gitu. Nah sekarang kalau ini femur juga sesuai misalnya (36) juga, terus AC-nya juga 36. Yakin nggak ini dengan 36? Terus kemudian distansia intercerebellumnya juga 36. Yakin nggak? Dari TBJ oke, dari ukuran ini semua oke. Terus tambahin lagi. Kalau kamu masih ragu-ragu, mau periksa apa lagi? Humerus length, Prof. Oke, humerus biasanya 1-2 minggu lebih besar, tapi oke lah. Yang paling sering digunakan setelah ini adalah kidney. Kenapa kidney itu bentuknya gitu doang tuh? Jadi ukur dari sini ke sini. Jauh lebih mudah. Kalau ini juga 36, ini ngomong bayinya normal ya. Buktinya bahwa kidney-nya normal, apa nih? AC, bukan ICA, maaf, AC lagi. Nanti pada keadaan ekstrim ada lagi satu parameter yang juga dipakai untuk menentukan kalau pada keadaan ini yang kecil, maka kita menggunakan liver. Karena liver kita tahu, kalau mamanya AC-nya kecil, livernya juga kecil, ini jelek benar nih kondisi pasiennya. Apalagi disertai dengan air ketuban yang berkurang. Maka kemungkinan besar ini benar-benar IUGR yang disebabkan oleh fungsi livernya juga sudah tidak mampu.
Liver yang kecil, AC yang kecil menunjukkan bahwa liver ini sudah tidak mampu membentuk insulin growth factor 1 dengan adekuat. Kalau nanti kita dapatkan misalnya ini ternyata AC-nya normal tapi apa namanya kidney-nya misalnya 36, saya buat ekstrim ya, dia ternyata ukurannya 32 minggu. Apa yang kamu harus cek? MCA-nya. Karena kalau 32 ini ukuran ginjalnya kecil, maka ini akan eritropoietinnya rendah. Kalau eritropoietin rendah artinya apa? Fetalnya akan mengalami fetal anemi. Maka MCA-nya akan bermasalah, ya enggak? Jadi jangan menganggap bahwa wah negeri kita kan gede, ini gede, tapi kita harus pakai kurva apa sendiri, capek amat. Yang penting ngerti dulu gitu, apa gitu maknanya. Karena nanti kalau mamanya dipermasalahkan, misalnya nih, clear, sorry. Nah, misalnya dipermasalahkan gitu. Kita di CRL aja tuh kan ada gini kan, CRL tuh. Salah nih. CRL tuh, sorry. CRL tuh kan ada gini. Kalau kamu ngeplot misalnya di sini katakanlah 7 minggu. Di sini 8. Di sini 9 gitu. Kalau kamu dapatkan angka yang kamu plot itu seolah-olah 8 minggu. Tapi kalau kamu tarik kan sebetulnya dia bisa di 7 minggu sini atau 10 minggu sini gitu. 9 minggu gitu, iya kan? Jadi siapa bilang CRL paling tepat? Belum lagi CRL sampai 9 minggu. Kenapa saya tulis 7 sampai 9 minggu? Ini kan bukan kram ramleng sebetulnya. Tapi sini neck ramleng. Karena bayinya kan pada saat itu kan nekuk begitu kan. Iya nggak? Kita kan ukurnya kayak leher ini nekuk, karena nekuk itu jadi situ gitu. Tetap aja ada selisih nih. Karena kalau mama ini jadi di sini, ini di sini. Ini di 7 minggu tapi di persentil misalnya katakanlah 60, dia soal apa bisa jadi 9 minggu tapi di persentil 12. Jadi dengan kata lain CRL juga kalau mau dipakai tepat-tepatan nggak tepat-tepat amat juga. Tapi akhirnya yang penting adalah dilihat nih bahwa ini gitu, setelah ini kemana gitu 2 minggu lagi, apakah tetap di sini atau dia begini? Nah kalau sampai terjadi ini, apa yang kamu harus cek? Pada early PJT pada early growth restriction, maka ini kemungkinannya apa? Pasti kromosomal biasanya. Nah disinilah nanti di 10-11 minggu lihatlah itu nuchal translusensinya seberapa nih. Kemudian kita lihat lagi misalnya IT-nya di sini berapa, terus kemudian ductus arteriosusnya ada masalah enggak, dan seterusnya, hidungnya ada enggak, tulangnya. Jadi sebetulnya
kita punya begitu banyak amunisi untuk menilai janin. Cuman sayangnya selama ini terpaku aja gitu. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Izin Prof, tanya Prof, masalah Prof. Prof, izin Prof, tanya kalau misalnya kita untuk membuat clinical judgment, kadang kalau untuk kasus emergency kan kita kadang susah Prof, kayak dia nggak punya, Jangan kita nggak punya. pelan-pelan dong. Oh ya Prof, kadang untuk clinical judgment Prof, kita untuk sedang keputusan emergency, kita kadang susah untuk menentukan, oh ini aterem atau tidak. Tadi kita untuk klinisnya itu kita bisa lebih tepat menggunakan HCAT saja, karena tadi FL agak membuat saru Prof, atau mungkin kita bisa sampai menggunakan yang tadi Prof bilang untuk ukuran ginjal Prof, jadi lebih sensitif untuk menentukan dia aterem atau enggak. Dan femur length itu tulang panjang itu sebenarnya cukup sensitif nggak sih Prof kalau kita untuk menentukan usia anaknya? Ya gini, kan kamu namanya, ini ada kepala departemen nggak sih? Enggak kan? Nggak ada Prof. Nggak ada, Bro. Kan susah kalau kamu misalnya cuma pakai menggunakan salah satu parameter. Untungnya nih, bayi lahir itu beratnya pada saat lahir kalau aterem tuh ya, mulai dari 47 sampai paling banter tuh ekstrim-ekstrimnya 60 cm. Setuju nggak? Setuju, Prof. Setuju ya? Artinya kalau bedanya ini 47 ini biasanya 37, nanti 48 itu 38, 49 itu biasanya 39, dan 50 itu berarti 40. Ini pada orang yang dipersentil antara 42 sampai 50. Dengan kata lain ya, kita nggak akan dapetin ada bayi yang segede Suskan dan satu lagi segede Ali Sungkar gitu. Yang kan kamu kalau mau menentukan ada ukuran diskrepansi yang segitu gede gitu, kan susah kan menentukan tadi aterm atau nggak aterm. Iya nggak? Ya, Prof. Nah, untungnya tadi setelah seperti yang saya bilang tadi, untungnya adalah itu. Jadi dengan kata lain, kalau kamu mau menentukan aterm atau nggak aterm, ya paling penting kamu lihat HC-nya gimana, kemudian AC-nya gimana, kemudian femur length-nya gimana, kalau mungkin ukur fetal kidney length. Terus tambah nih, kalau fetal kidney length-nya normal, kamu coba tambah dengan indeks cairan amnion. Atau kalau FKL-nya nanti ternyata misalnya nih cuma di persentil 10, ini ICA-nya harus turun kan. Karena nggak mungkin ginjalnya kecil, ini aterem ukuran 37 plus gitu. Kan nggak mungkin fetal kidney length-nya cuma persentil 10, ICA-nya nggak turun, ya nggak? Jadi kita main data semua, nggak cuman di sini. Saya tidak terlalu serp dengan BPD karena tadi ada doligo, ada segala macam lah jenis kepala tuh, ada yang gepeng, yang lonjong dan seterusnya. Dan yang enggak. Sedangkan femur length ini biasanya cuma karena kesalahan menaruh probe. Kalau sesuai benar, yang berikutnya adalah epifisis. Ini femur di ujung sini. Kalau semuanya ini dikerjain, insya Allah nggak akan salah. Ini sih nggak terlalu perlu ya. Kalau epifisis ini cuma gampangnya satu, karena di sini ada cut off. Kalau lebih dari 6,5 mili atau ada yang bilang 6, maka maturitas paru 94%.
kalau epifisis. Ini penelitiannya lain lagi gitu kalau untuk epifisis. Tapi kalau ini bahkan di Nigeria yang dipakai ini nih, fetal kidney length. Sebagian wilayah Arab Saudi juga pakai fetal kidney length. Jadi sebetulnya kita punya kok, kalau apa namanya, nggak usah khawatir kalau apa namanya fetal growth tuh harusnya dinilai semuanya gitu. Nah, khusus untuk tadi kalau kita mau membicarakan fetal growth adalah ini kan bayi ya. Kalau mau nyatakan bayi fetal growth, yang menentukan bayi ini besar apa enggak siapa sih? Kan yang menentukan growth hormone kan? Setuju nggak? Growth hormone bolehlah mau apapun, mau dari prolaktin yang paling tua sampai growth hormone sendiri, sampai insulin growth factor 1 untuk ibu, yang dari ibu, kromosom ibu, atau insulin growth factor 2 yang dari bapaknya, terserah lah, whatever. Ini semua yang memproduksi di mana gitu. Kecuali ini gitu. Ini semua kan liver kan. Kalau dia ternyata kecil bayinya, kira-kira livernya gimana? Kecil, Pak. Iya. Jadi kan jarang kan kita memeriksa itu. Kenapa kalau mamanya livernya kok kecil? Karena selain growth hormon ini, maka liver ini tidak kaya dengan apa? Glikogen kan? Kalau dia tidak kaya dengan glikogen, otomatis trigliserid atau fatty-nya atau lemaknya kurang kan? Yang berikutnya, kalau mamanya bayinya gede benar, kita lihat juga livernya. Glikogennya tinggi. Kalau dia sudah sampai toksik, besar dan toksik, maka akan terjadi fatty liver kan. Nah, kalau terjadi fatty liver apa? Ini bayinya udah gede, sebentar lagi akan mati. Jadi sebetulnya ada semua parameter yang ada di apa namanya, kalau kita agak sedikit mau mengelaborasi data yang ada pada seorang bayi atau apa, kita bisa tahu semua. Prof, izin nanya lagi, Prof. Tadi untuk yang pertama, Prof, untuk ukur ginjal itu baiknya pada saat potongan sagital apa transfer itu? Terus yang kedua, untuk ukur ginjal, Prof, ukurannya itu kita pada saat Profnya itu kita sagital atau transfer, Prof. Terus yang kedua, kalau misalnya ada growth restriction ataupun misalnya bayinya besar, makrosom, berarti AC itu kita nggak bisa pakai, Prof. Mungkin apa dengan FL dengan kidney aja gitu, Prof. Kalau untuk kan kita tuh Indonesia kehamilan pada yang growth restriction ataupun kalau makrosomi atau tetap aja kita bisa pakai, tapi itu kan artinya kita mendapatkan dia di persentil lebih dari 100 kan, atau lebih dari 90. Tetap bisa. Yang tadi ngukur ginjal itu, Prof, gimana, Prof? Untuk ginjalnya apa kita sagital apa transfer itu posisinya bayinya, potongan itu? Benar-benar.
Ini kan yang beberapa ukuran yang bisa ya. Ini linear, log linear. Ini cuma nggak dipakai pada cherry malformation dan kemudian cerebellar anomalies yang misalnya asimetrik, terus kemudian tidak terbentuk vermis dan sebagainya. Foot length itu juga linear. Ini bisa dipakai apa namanya kaki itu bisa diukur dari ujung kaki, ujung jempol itu sampai di tungkak sini. Kemudian renal length ini linear. Ini kan cuman apa namanya tidak digunakan visceral overgrowth dan abnormal kidney. Tapi kalau lainnya bisa kan? Demikian juga sakral. Sakral itu di buntut itu bisa juga dipakai. Kemudian DFE, PTE, semua ini bisa. Distal femoral epiphysis yang saya katakan tadi, ini kan nggak kelihatan sebelum 34. Dan dia mempunyai 96% positif predictive value-nya. Pada bayi-bayi yang lebih dari 32 minggu ke atas itu. Demikian juga proximal tibia epiphysis juga bisa. Tapi ini kecil banget, males saya kalau ini. Yang paling gampang renal. Renal itu ada kurvanya ini masuk di human reproduction. Ini kalau pada renal di 16 minggu nih, 23 minggu ini gini nih ukur. Ini langsung ke nilai, kita udah bisa masukin gitu. Ini cara amnion biasa aja. Nah, atau fetal liver. Fetal liver ini gampang juga. Ini harus ada satu syaratnya ada. Kita tahu kan bahwa liver itu membentuk seperti gini, terus di sini ada limpa, di atasnya ada gaster. Ini jantung. Nah, liver ini yang diukur dari ujung sini ke ujung sini. Ini bisa juga. Dan besarnya ini bisa juga menentukan tadi yang saya bilang. Ini liver ini ginjal lagi, cara nentuinnya ini panjangnya ini. Dan ini udah banyak. Yang liver juga banyak untuk dipakai untuk mengukur usia kehamilan. Juga fetal kidney di Saudi ini. Tadi yang saya bilang tuh Cromrang-Lam kalau mamanya kita ukur misalnya 40 mili bisa jadi dia di sini. Tapi bisa juga 40 mili itu untuk 50 di sini gitu. Maaf di kehamilan yang lebih tua itu di persentil yang lebih rendah gitu. Ini kan 10 minggu kalau ukur gitu ya 40 di sini sama-sama gitu. Tapi di sini juga bisa gitu pada 11 minggu, tapi dia di persentil rendah. Jadi ini harus hati-hati. Yang seperti saya katakan bahwa Cromrang-Lam juga tidak selalu akurat karena masih selisih. Nah ini ngukur ginjal gini nih, yang hati-hati. Ini ada adrenal gland, ada ginjal murni. Jadi kalau ini ngukur dari sini ke sini. Ini mudah sekali. Saya rasa semua yang megang ultrasonografi jauh lebih mudah ngukur kidney length dibanding BPD ataupun even femur length jauh lebih mudah ini setahu saya. Ini udah established nih kidney length ini semua paper banyak sekali yang nulis tentang ini. Ada lagi? Ini yang saya tadi bilang bahwa kidney length ini di Nigeria dengan negara-negara Arab karena mereka relatif kurang cerdas atau menggunakannya fetal kidney length ini. Ada lagi? Selamat malam, Prof. Izin Prof Malam. bertanya, Ya. Prof.
Apa? Stres. Nggak kedengeran. Itu suaranya masih mute. Iya, Prof. Iya. Ya, izin Prof, kalau kadar gula tinggi pada ibu, misalnya ibunya hiperglikemi terus, atau misalnya insulinnya juga jadi resistensi pada ibu, itu sebenarnya berpengaruh nggak Prof pada pertumbuhan tulang yang kayak BPD, HC, Prof? Soalnya saya beberapa kali bertemu pada pasien itu dengan dietnya itu memang high glucose, itu yang tinggi itu mungkin AC-nya nggak terlalu signifikan, tapi BPD HC-nya sama FL-nya dia cukup beda-beda 2-3 minggu dari usia kehamilan sesungguhnya, Prof. Gitu, Prof. Jadi itu sih Prof yang mau ditanya. Sedangkan sebenarnya kan kita biasanya melihat pertumbuhan itu, sebenarnya kan biasa melihat pertama kali yang paling dinamis itu kan sebelumnya taunya di AC-nya ya, Prof. Misalnya kayak dinamis baik dia kecil duluan atau besar duluan gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Sekarang kalau insulin meningkat itu biasanya yang akan meningkat apa dulu? Kalau insulin gula darah meningkat sehingga insulin Ini meningkat. jangan gula darah, saya ngomong insulin itu. Karena kita sepakat dulu nih. Kalau gula darah meningkat, insulin meningkat, terus kemudian kerja insulinnya bagus, akan ada gula darah berlebihan dan insulin berlebihan nggak? Enggak, Prof. Kalau seimbang. Enggak, maksudnya gini. Misalnya nih ya, katakanlah insulin normal itu kalau pada puasa maksimal 10,5 international unit. Gula darah normal pada puasa itu di bawah 92. Kalau kemudian dia sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau keluar 100 international unit insulin dari pankreas, di sirkulasi ada berapa? Misalnya ada 100% insulin keluar dari pankreas. Yang bersirkulasi ada berapa? Belum pernah baca, Prof, berapa persennya di sirkulasi. Kan 80% akan didegradasi di hepar kan? Karena di hepar itu dia akan, kalau gulanya banyak, dia akan masukkan melalui pembentukan glikogen lah gitu. Maka gula darah yang beredar akan normal kan? Iya, glikogennya naik ya. Berarti disimpan dalam bentuk glikogen ya, Prof? Ya. Insulin 20%, maka dia juga tetap akan normal. Jadi dia di darah akan jumlahnya sekitar 8 atau 10,5 international unit. Bermasalah nggak? Enggak, Prof. Masalahnya adalah begitu dia akan menyimpan glikogen yang besar, dia butuh banyak sel lagi nggak? Di liver. Prof. Butuh. Jadi dia akhirnya membesar ya, Prof? Iya, butuh, Prof. Butuh. Begitu dia mau meningkatkan proliferasi dari sel hepar, dari hepatositnya, untuk menyimpan glikogen, maka dia akan naikkan growth hormonnya kan? Iya, Prof. Kalau meningkatkan growth hormon, otomatis dia, karena growth hormon itu salah satunya untuk membentuk itu, nanti memasukkan energi dan sebagainya, dia akan menginduksi kalsium, ya enggak? Kalsium juga dibutuhkan karena tadi begitu dia mau mendegradasi gula darah yang besar, dia membutuhkan insulin yang banyak, maka dia membutuhkan kalsium. Karena 1 mol kalsium akan ditukar dengan 1 mol insulin dari pankreas. Betul nggak? Iya, Prof. Kalau kalsiumnya meningkat, maka dia akan merangsang PTH kan, paratiroid hormon, dia akan merangsang tiroid untuk juga membentuk thyroid kinase dan juga paratiroid. Otomatis kira-kira panjang femurnya meningkat nggak? Iya, Prof. Meningkat kan?
Dan Iya. itu cuma apa namanya tulang panjang, tapi tulang pipihnya seperti apa namanya batok kepala dan sebagainya ikut membesar nggak? Kalau paratormon berarti sebenarnya semuanya ya, Prof ya. Ya semuanya. Jadi Iya, memang membesar. Logikanya lagi, perutnya ikut membesar nggak? Harusnya membesar sih, Prof. Karena nanti kalau mamanya dia di liver menyimpan glikogen nggak bisa, apa sudah mulai quote by quote kewalahan, dia akan mentransfer glukosa itu kemana? Adipose saya, Prof. Ya kalau adipose kan agak jauh, yang paling dekat Ke jaringan mesenterium kan. yang di abdomen, Prof ya. Itu terus kemudian akan menjadi visceral fat kan. Oh iya, Prof. Iya, Prof. Perutnya membesar nggak? Harusnya membesar sih, Prof ya. Lah iya. Oh iya, baik, Prof. Berarti Prof kalau sebenarnya yang lebih responsif sama high glucose environment gitu, yang secara kronik sebenarnya lebih ke dua-duanya, Prof. Maksudnya dari artian paratormoni juga sama yang semuanya nggak bisa di tubuh itu omong kosong kalau cuma salah satu, semua. Ya, Prof. Sampai nanti kalau dia sampai tetap kelebihan insulin, dia akan merangsang juga ginjal. Kenapa? Karena begitu banyak sel yang terbentuk, membutuhkan vaskularisasi nggak? Betul, Prof. Kalau membutuhkan vaskularasi, dia meningkatkan VEGF dan sebagainya, otomatis dia akan membutuhkan yang mengisi vaskularnya nggak? Iya, Prof. Kalau membutuhkan yang mengisi vaskular, kira-kira dia membutuhkan eritrosit berlebih nggak? Iya, Prof. Kira-kira ginjalnya akan diaktifkan untuk membentuk eritropoietin yang banyak nggak? Iya, Dok. Iya, Prof. Nah iya. Jadi hiperplasia renal juga gitu, Prof. Iya. Itulah mengapa orang gendut itu jadi bermasalah karena VEGF-nya juga naik. Begitu VEGF naik, yang ditakutkan apa? Kalau VEGF-nya itu sampai juga meningkatkan diri di daerah jantung, maka pembuluh darah jantungnya akan bertambah besar, bertambah banyak. Kalau bertambah banyak, beban jantung makin berat nggak? Sudah dia harus memompa lebih berat lagi, dia juga terbebani oleh vaskular di jantungnya, koroner di jantungnya. Sehingga itulah yang menyebabkan orang-orang gemuk yang tidak terkendali gampang mati karena MCI. Karena di sirkulasi di koronernya itu saking banyaknya karena terbentuk baru akan terjadi defisiensi karena dia harus ngalirin ke seluruh tubuh tapi juga dia harus mendarahi seluruh jantungnya. Kan sederhana benar, itu kan fisiologi aja. Kemudian, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Satu lagi, Prof. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang makrosomia, DMG gitu kan kita takutnya kalau dia itu bayinya hipoglikemi, Prof. Sebenarnya kadar gula darah. Jangan gitu. Teori hipoglikemi itu rada-rada benches ya. Ya, yang tadi yang saya pada saat dia membesar, di mana dia adipose tisunya menjadi sangat banyak, dia membutuhkan vaskularisasi juga yang bertambah kan. Gimana adiposnya tisu akan tetap hidup kalau nggak ada vaskularnya yang bertambah, nggak ada oksigenisasi, nggak ada juga pengaliran ke arah situ, ya nggak? Kalau adipose tisunya makin besar, vaskularisasinya makin besar, kira-kira kerja jantungnya berat nggak? Iya, Prof. Karena demand-nya tinggi. Dan
Dan kemudian kalau itu besar dan kemudian di koronernya juga terjadi hipervaskularisasi, apa yang terjadi? Nah, yang kesalahan pada makrosomi, kita jarang mengevaluasi besaran jantung dan koronernya. Sehingga matinya tuh mati karena jantungnya, bukan karena hipoglikeminya. Oh, berarti karena gagal jantungnya, Prof. Karena Iya. kardiomiopati gitu, Bukan Prof. kardiomiopati, tapi karena koronernya. Oh, kayak CAD gitu, Prof. Berarti, Iya. Prof. Oh, iya, soalnya taunya ya itu sih, Prof, terutama karena hipoglikemi berat karena dia Itu insulinnya kan biasanya. ilmu ronde. Iya, Prof, maaf. Sebetulnya nanti harusnya dievaluasi lagi tadi bagaimana hepar. Karena kalau hepar itu pada saat bayi yang sangat besar itu densitasnya akan sangat meningkat karena glikogen yang disimpan banyak sekali, dia sampai akhirnya membentuk fatty liver. Cara mengukur fatty liver pada janin. Janin nggak sulit. Satu, heparnya mau besar. Yang kemudian fetal ekonya tuh akan kayak hyperechoic bowel itu. Karena di sana juga akan terjadi sindrom yang sama dengan yang saya katakan tadi di jantung. Pada liver yang semakin membesar dan kemudian kelebihan energi, otomatis dia akan membentuk pembuluh darah kecil-kecil yang sebanyak-banyaknya. Begitu dia mulai agak ada nekrosis atau ada pembuluh darah yang rada bumpet atau apa, maka ada bagian spotting yang putih-putih itu karena nekrosis itu pada waktu USG. Jadi salah satu indikasi kita mengakhiri kehamilan biasanya kalau orang yang sudah pengalaman itu selain besarnya janin yang sudah melebihi 2 minggu dari seharusnya, dia juga akan melihat tuh heparnya sudah bagaimana, terus ejection fraction-nya dari jantungnya seperti apa. Kalau itu sudah semua terjadi, apalagi terus kemudian dia sudah melihat juga apa yang dikerjakan otak kalau mamanya sudah terjadi polisitemia pada janinnya? Kalau polisitemia pada janin, berarti kan hematokrit meningkat. Kan kalau pada janin yang mengalami anemia, dia akan membuka sebesar-besarnya kan? Ya, berarti vasokonstriksi ya, Prof, ya? Iya. Jadi kalau vasokonstriksi berarti takut edema otak nggak, Prof, jadinya, Prof? Biasanya akan ada. Oh, iya, Prof. Berarti, Prof, yang kalau misalnya, kan tadi kan Prof bilang, kalau misalnya hepatositnya itu kan nanti nekrosis, tapi ada gambaran yang hipoekoik, Prof. Berarti dia gambarnya kayak mix hipoekoik, hiperekoik gitu ya, Prof, kayak. Itu terutama di hepar biasanya. Dan juga di usus. Biasanya pada bayi-bayi yang mau mati, yang pada makrosomi itu sudah mulai kayak ada semi asites yang kecil-kecil di spotting di berbagai tempat gitu, tapi belum menjadi asites beneran gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Izin, Prof, dari tes 1A, Prof. Izin bertanya, Prof, pada kehamilan itu kan pada plasenta kan melepaskan hormon hypothalamic lipid-releasing hormone, Prof. Contohnya salah satunya tirotropin. Nah, izin bertanya, peran tirotropin tersebut atau TRH ini terhadap pertumbuhan janin dan metabolisme pada kehamilan bagaimana, Prof? Apakah kalau misalnya ibu punya penyakit tiroid, ini dapat semakin memberat saat hamil? Prof. Ini kamu yang TRH-nya TRH ibu apa bayi? Karena bayi itu 13 minggu ke atas dia sudah membentuk tiroid sendiri. Izin, Prof, TRH ibu, Prof. Ya kalau TRH ibu, karena saya tadi katakan bahwa 13 minggu ke atas itu janin sudah membentuk tiroid sendiri. Jadi dia hanya bergantung
sedikit terhadap free thyroid, free thyroxine dan keberadaan iodin. Karena yang bisa melewati barrier plasenta itu. Kemudian kalau kamu tanya tadi bagaimana pertumbuhan, ya tiroid kamu tahu dong, paling penting dia kan untuk proliferasi melalui mitotic activating protein kinase kan, MAPK itu. Iya, Prof. Itu nanti dia akan bekerja juga melalui insulin reseptor substrat 2. Ada lagi? Terima kasih, Prof. Selamat malam, Prof. Malam, jangan pelan-pelan kalau ngomong. Dari PP Desa Basic, Prof. Izin, Prof, bertanya untuk terkait kidney length tersebut, Prof. Apakah semuanya bisa dipakai untuk menilai semua fetus, ataukah ada kelainan tertentu yang tidak bisa menggunakan kidney length sebagai pemantauan pertumbuhan janin, Prof? Ya tadi kalau mamanya ada kelainan ginjal, misalnya Horsus kidney, terus kemudian ada pielektasis, kemudian ada hidronefrosis, ya nggak bisa. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Prof, izin tanya lagi, Prof. Ya. Untuk masing-masing komponen biometri USG itu, apakah merepresentasikan status nutrisi tertentu gitu, Prof? Iyalah. Iya. Seperti apa, Prof? Kalau kepala itu merepresentasikan PUFA dan protein. Karena kita tuh ada di Nature di-publish penelitian mikrosefali yang disebabkan karena, dan kemudian menjadi lisensefali yang disebabkan adanya polimorfisme yang mengganggu MSFA. Jadi transport PUFA ke otak atau DHA. Yuk, apalagi kalau perut jelas karbohidrat. Jadi kamu kalau USG pasiennya perutnya kecil, AC-nya kecil itu, tanya ibunya makan karbohidratnya berapa banyak. Biasanya sedikit. Kalau femur jelas lah itu mineral, baik zinc, kalsium. Jadi baik ketebalan dari femur maupun panjangnya itu sangat ditentukan oleh kalsium dan zinc. Ini kok ada yang nge-rap? Ada yang belum ke-mute kayaknya, Prof. Mungkin mau tanya di sini, Prof. Ya boleh aja. Prof, berarti kalau misalnya dengan dasar seperti itu, misalnya dari kepala menggambarkan PUFA dan DH, berarti ada ruang untuk intervensi kita, misalnya kita menemukan ukuran kepala lebih kecil, berarti kita intervensinya dengan nutrisi tersebut gitu. Salah satunya ya begitu. Jadi paling tidak saya sudah memperbaiki hampir lebih lah, kalau mamanya 80 janin aja yang pada kehamilan 18 minggu gitu sudah saya lihat lingkar kepalanya kecil tapi perutnya normal, terus kemudian femur lainnya juga normal, terus kemudian saya periksa ternyata indeks DHA-nya cuma 3 gitu, indeks omega 3. Terus kemudian saya terapi dengan, kalau 3 itu biasanya saya terapi dengan DHA murni 900 mg sampai 1200 mg. Alhamdulillah di 24 minggu dia sudah ke posisi normal lagi. Tapi ya harus ditambah dengan juga si pasien
kalau bisa tetap makan daging dan makan ikan yang cukup. Cuman ikan Jakarta itu nggak bisa saya anjurkan ya. Waktu saya pernah menganjurkan makan ikan, main polos-polosan aja. Ternyata begitu dia mengkonsumsi ikan tiap hari, ikannya misalnya ikan selar atau ikan apapun lah yang dari Laut Jakarta, bulan depannya kita periksa lagi, indeks DHA-nya sudah menjadi 4 atau 5, indeks omega 3 maaf, 4 atau 5, kita periksa juga merkurinya udah jadi 10 dari 4. Habis itu saya nggak mau lagi ngasih ikan dari Teluk Jakarta. Walaupun akibat saya memproklamirkan jangan makan ikan Teluk Jakarta, tapi dibaca atau didengar oleh orang-orang saya melarang makan ikan. Saya sempat ditelepon oleh Sekretaris Jenderalnya Perikanan tuh si Gelwin, telepon saya. Ibu marah waktu itu masih Susi. Ibu marah lo nggak bolehin orang hamil makan ikan. Saya bilang ikannya ikan ini kok saya bilang ikan Teluk Jakarta. Kalau mau dari sana di daerah-daerah yang misalnya di daerah Ambon atau di mana terserah aja saya bilang. Tapi kalau Teluk Jakarta, aduh ampun, itu akan meningkatkan plumbum, merkuri, sama kadmium. Kalau efek merkurinya sendiri ke janinnya sebenarnya apa sih, Bro? Merkuri itu akan ngeblok hampir semua growth hormone. Walaupun blockingnya parsial, ada yang kalau pada merkuri berapa dia akan ngeblok 10%, ada berapa dia akan ngeblok. Kalau merkurinya lebih dari 60 nanogram dia ngeblok semua, maka biasanya akan terjadi seperti sindroma minim mata dan sebagainya. Ya, Prof, ini menyambung pertanyaan tentang evaluasi nutrisi, Prof, dari Dr. Rima. Untuk pada kasus janin cenderung kecil, bagaimana kita evaluasi dan modifikasi nutrisinya, Prof? Kapan kita perlu pemeriksaan penunjang misalnya tiroid seperti itu, Prof? Ini maksudnya gimana sih? Saya jadi kan gini ya, kalau tiroid itu karena dia bekerja di sentral semuanya, maka biasanya semuanya kecil. Seperti SGA lah gitu. Makanya bayi-bayi yang pada 16 minggu, jadi selepas trimester ini nggak usah selepas trimester 1 lah. Begitu 10 atau 11 minggu tatkala kram ramleng itu betul-betul bisa diukur dibanding neck ramleng, maka kalau terjadi diskrepansi di situ, kita harus mulai periksa TSH. Kalau ternyata TSH-nya di atas, terserah kamu mau pakai 3 atau pakai 5, maka itu boleh diasumsikan dia sudah terjadi hipotiroid. Maka pada saat itu harus diintervensi dengan levothyroxine. Kita begitu masuk ke 16 minggu, harusnya kadar tiroksinnya atau FT4-nya itu harus antara 1,8 sampai 2,4. Jangan kita pakai acuan cuma 0,9 sampai 1,8. Kalau dari tiroid. Nah, tapi kalau nanti kamu tanya, kalau di BPJS gimana, saya juga nggak tahu. Karena kalau nggak punya data ya nggak bisa. Saya masa berasumsi kan nggak mungkin. Terus tadi yang ditanya apalagi ini kalau tiroid kan? Berarti tiroid ini sifatnya apakah sebaiknya diperiksa sebagai screening, diperiksakan ke semua, atau pada kalau kita menemukan dia cenderung kecil, Bro? Nggak berani ngomong, karena dulu WHO pernah menganjurkan, tetapi terus kemudian dibuktikan tidak terbukti. Tetapi yang jelas Malaysia sama Indonesia pernah mengerjakan penelitian bersama-sama yang dikerjakan oleh Prof. Gul dan Franz. Tapi sayangnya pada neonatus ya,
itu didapatkan angka hipotiroid itu 1/3000. Tapi di paper terakhir dua tahun terakhir mulai muncul bahwa kalau kita menggunakan angka tiroid yang dipakai pada orang tidak hamil yaitu antara 0,9 sampai 1,8, itu kemungkinan kecenderungan bayinya menjadi lebih kecil itu ada sekitar 8 sampai 12%. Apakah ini worth it untuk melakukan pemeriksaan? Nggak tahu secara. Dan satu hal yang saya masih agak kesel karena harga pemeriksaan TSH masih cukup mahal, 485.000. Nah ini yang jadi masalah. Kalau seandainya pemeriksaan TSH itu 80.000 atau 100.000 mungkin worth it lah melakukan screening. Terus tadi ditanya apa lagi? Untuk evaluasi modifikasi nutrisinya, Prof, misalnya kita menemukan janin cenderung kecil, kemudian kita berarti melakukan intervensi nutrisi. Apa yang kita lihat untuk follow up-nya, Prof? Kan yang pertama-tama bahwa nutrisi itu mau sebagus apapun, kalau oksigenisasinya jelek, maka nggak ada gunanya. Jadi yang pertama-tama harus dilihat adalah eritrosit atau HB si ibunya. CQ di dalamnya nanti ada besi. Karena besi ini berhubungan dengan growth hormone. Pada ibu-ibu yang anemi di trimester 1 sangat berhubungan dengan bayi yang kecil pada saat lahir. Jadi adalah salah besar kalau memeriksa anemi atau tidak anemi atau hipoferritinemia atau serum air yang rendah itu di trimester 2 gitu. Justru harus di trimester 1. Karena growth hormone itu dibentuk dan kemudian pattern dari si janin itu sudah ditentukan dari awal kehamilan. Jadi kita uber-uberan sampai 10-12 minggu sebelum plasenta terbentuk lengkap. Mulai terbentuk, lengkapnya itu 16-18 minggu. Maka kita uber-uberan di situ untuk memperbaiki kadar salah satunya besi. Yang kedua adalah zinc. Besi itu sebagai growth hormone adalah bagian dari growth hormone, sedangkan zinc adalah bagian dari proliferatornya. Jadi sebetulnya pembetulan nutrisi dari awal sekali. Karena kalau sudah terjadi bad pattern, jadi patron dari pertumbuhan di awal kehamilan itu jelek, maka bayi itu mau diapain aja ya udah kecil terus. Jadi modifikasi nutrisi memang dari awal. Nah kemudian kalau mamanya itu semua sudah kita lewati di 16, nah ini ada tipikal lagi di 16 minggu, sampai di 20 minggu itu ada tipikal. Bayi itu akan cenderung normal kalau biasanya AC-nya tuh biasanya 3 hari sampai seminggu lebih besar dari seharusnya. Demikian juga HC-nya. Ini khusus untuk di 12 minggu. Begitu kamu di 16-20 minggu kamu mendapat AC, itu cuma di persentil 8, di persentil 10 misalnya, atau persentil katakanlah 10 sampai 20. Demikian juga HC-nya juga cuma di persentil 10 sampai 20, siap-siap. Ini bayi di 24-25 minggu dia udah menjadi IUGR. Nah, pada saat ini kamu akan mencoba. Tentunya mudah-mudahan pada saat 16-20 minggu kamu udah punya data. Bagaimana tadi besinya, bagaimana zinc-nya. Syukur-syukur sudah juga punya PUFA-nya, mulai dari kadar omega 3 indeksnya dan seterusnya gitu. Kalau ini semua udah ada, ya kita bisa mengintervensi dengan precisely gitu. Terima kasih, Prof.
Ada Dari- lagi? Selamat malam, Prof. Izin Malam. bertanya, Prof. Akbar dari Basic, Prof. Izin menanyakan, Prof, untuk terkait diagnosa IUGR sendiri, Prof. Itu kan dikatakan bahwa kita melihat dari kurva itu di bawah persentil 10, Prof. Kalau misalnya Kamu dalam persentil 10 untuk apa? menentukan ini, Prof, Enggak, adanya persentil 10 itu kalau menurut saya pribadi itu harusnya sudah dirubah. Karena persentil 10 itu bentuk estimated fetal weight. Artinya kalau estimated fetal weight itu lingkar kepala, lingkar perut, dan femur length. Atau seminim-minimnya lingkar kepala dan lingkar perut. Sedangkan itu udah telat kalau udah situ mah biasanya. Sedangkan saya pribadi itu berkecenderungan kalau AC-nya sudah mulai mengecil atau di bawah persentil 20 lah, itu udah kita harus cepat-cepat Uber. Jangan sampai AC-nya nanti di bawah persentil 2 atau di bawah persentil 1 gitu. Kalau AC sudah terlanjur sampai di persentil 1, hampir nggak mungkin bisa diuber lagi. Dan pada saat, inilah pentingnya, pada saat nanti AC itu sudah di bawah persentil 10, kita juga harus lihat apakah sudah terjadi brain sparing effect. Jadi jangan menggunakan estimated fetal weight, walaupun dunia internasional menggunakan estimated fetal weight, kamu harus lebih advance lagi, yaitu menggunakan AC saja dulu. Nah dari situ baru dilanjutkan dengan pemeriksaan Doppler. Ada lagi? mau melanjutkan pertanyaannya, Prof. Apakah dalam pemeriksaan satu kali pasien datang itu kita sudah bisa menentukan bahwa pasien ini bisa dikatakan bahwa IGR atau harus melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu, Prof? Selama 3 minggu atau 2 atau 3 minggu, Prof. Ya tadi kalau kamu menggunakan semua parameter dari HC, AC, femur length, kemudian besar liver, besar ginjal, ya bisa lah. Tapi kalau pakai yang konvensional aja ya perlu 2 minggu lagi atau sebulan dievaluasi. Tapi tadi ngerti dulu gitu ya. Misalnya kamu mengukur ginjal itu tujuannya juga tidak cuma ginjal. Karena ginjal itu juga tadi untuk membentuk misalnya eritropoietin, ginjal itu juga faktor ekskresi berarti kencingnya, liver itu misalnya untuk membentuk glikogen, juga menampung fat. Maka ya periksa semua, interpretasiin semua gitu. Pada IUGR biasanya fatnya nggak ada. Iya nggak? Kalau ada fatnya banyak, tapi orangnya kecil, itu sirosis. Atau fatty liver. Ya kalau fatty liver biasanya udah ada juga asites. Jadi kita ngerti benar fisiologinya gitu, bukan cuman sederhana benar kayak selama ini gitu. Pokoknya asal ini IUGR gitu. Enggak, karena ada konkomitan dengan IUGR menyatakan bayi kecil atau janin yang kecil pada environment yang hipoksik, kan di dalam perut itu hipoksik kan, karena oksigen tensionnya di sana kan nggak sampai 80% seperti kita. Nah itu yang harus disadari gitu. Jadi kalau kamu jeli bisa sekali periksa bisa. Tadi periksa semua. Cuman males enggak gitu, karena untuk mengevaluasi satu bayi yang benar-benar kamu sangka IUGR itu mungkin butuh 30-40 menit itu, ukur semua. Ya ada lagi.
Kenapa kamu tujuannya juga memeriksa si pasien yang tersuspek dari 40 IUGR itu agak lama? Karena kamu juga mau mengevaluasi 30 menit itu waktu yang diperlukan mulai dari bayi kencing sampai kemudian mengisi lagi vesika. Di sana tujuannya bukan lihat vesikanya, tapi mau lihat fungsi ginjalnya normal enggak. Kalau fungsi ginjal baru ekskresinya saja sudah tidak normal, karena nanti ada normogram lagi untuk kandung kemih. Kalau nanti juga fungsi kencingnya kurang, kita udah bisa lihat bahwa ginjalnya ada masalah. Masalahnya apa? Mulai dari eritropoietinnya. Eritropoietinnya ginjal udah kurang, berarti eritropoietinnya kurang. Kemungkinan besar bayinya jadi anemi kan. Kalau bayi anemi berarti ada masalah lagi bahwa PI di atas akan tinggi. Kan jadinya urutannya ada semua gitu. Ya, ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya, Mas, Mbak, atau teman-teman? Sepertinya sudah, Prof, untuk topik yang malam ini, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof, ilmunya, Prof. Enggak lah, bukan ilmu saya nggak punya ilmu apa-apa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, Prof. Banyak pahalanya, Prof. Amin. Prof, izin Prof untuk besok boleh dilanjutkan lagi, Prof, untuk ya, boleh aja tentang yang topik infeksi torch pada kehamilan. Di jam kurang lebih sama ya, Prof. Enggak, torch itu banyak banget. Apa mau sampai membahas HIV, rubella, terus itu kan herpes simplex. Ya kalau mau semua sih boleh aja, cuman akan waktunya jadi pendek-pendek gitu. Kalau mau lebih, ya udahlah besok aja kita bicarain gitu. CMV dulu, Prof, kata dokter Iman. Prof. Ya. Mungkin ini, Prof, yang banyak ketemu di bagian anak itu, mereka concern di bagian anak itu ada divisi khusus yang nanganin rubella dan CMV, Prof. Itu kali mungkin yang ditemukan anak lebih banyak, Prof. Ya setuju aja sih, cuman kan gini ya, teman-teman di mata, di anak itu memastikan rubella dan CMV-nya gimana caranya? Kan kebanyakan cuman presumptif. Saya sampai mana Tasya pernah nanya ke suaminya Tasya tuh, pernah nggak lu biopsi retina yang katanya toksoplasma gitu, dibuktiin di situ ada toksonya nggak? Dia lagi mau ASC dikira Tasya nggak ikut kayaknya. Ya, sama saya, Prof. Lagi nunggu. Nah kalau mamanya di sana cuman periksa IgG di perifer, sedangkan serologi di Indonesia itu dari Paramita, kemudian Prodia, terus kemudian Biomedica, ABC itu 80%. Jadi artinya bayi di Indonesia ini kalau diperiksa ya IgG-nya positif semua gitu. Terus mau bilang itu betul-betul karena tokso atau yang lainnya dari mana gitu. Kita nggak pernah ada tuh satu. Bahkan waktu, maaf nih, bukan sosokan. Waktu saya ketemu Montoya, saya tanya bagaimana Anda yakin gitu bahwa penyebab schizofrenia itu karena toksoplasma gitu. Pernahkah orang yang schizofren yang kamu sangka karena toksoplasma kamu biopsi gitu otaknya, terus kemudian kamu biar toksoplasmanya ada gitu. Nggak berani dia ngomong. Dan nanti kita akan bicarakan besok bagaimana sulitnya mendiagnosis toksoplasma itu.
Iya, Prof. Ya, Selamat malam, Prof. Terima yuk, kasih banyak, Prof. alhamdulillah.